siang. Yang saya hormati Mas Agus Melas, mentor saya juga ini, karena saya banyak berguru dengan beliau tentang hal berhubungan dengan kepemiluan. Mas Noli dan teman-teman sekalian, saya kira tadi kita sudah banyak ya secara substansial mendalam diberikan perspektif tentang apa terkait dengan soal katakanlah gugatan uji materi soal komposisi anggota Bawaslu di kabupaten kota yang masih berjumlah 3 orang ya, sudah 5 gitu kan. Jadi apa ya, saya mungkin hanya ingin menambahkan sedikit aja, mungkin dengan narasi yang lebih yang sederhana aja. Mungkin dalam beberapa hal ini sebagai penegasan aja. Yang pertama, memang kalau misalkan kita bergulat dengan perdebatan pro kontra ini itu gitu kan, terkait dengan rasionalitas gitu, misalkan kenapa gugatan ini harus diajukan dan bagaimana kira-kira gugatan ini bisa dikabulkan. Saya kira itu bisa banyak penafsiran ya gitu kan. Tadi Mas Agus saya kira sudah memberikan perspektif yang sangat jauh. Nah, tetapi saya mau menyederhanakan gini, ketika misalkan argumentasi itu tetap masih bersifat spekulatif gitu kan, bisa aja kita pakai argumentasi macam-macam. Tapi yang jelas ini ya, yang jelas pertama kalau dari perspektif hukum, kita semua udah tahu bahwa kedudukan Bawaslu dengan KPU sejajar gitu kan. Ini kan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Terus yang kedua yang menyederhanakan juga mungkin cara berpikir kita, teman-teman di KPU kabupaten kota yang tadinya juga 3 gitu kan, itu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan gugatannya. Tentu kalau bicara soal misalkan soal fungsi, soal anggaran, soal dan sebagainya, itu juga masih debatable. Tapi memang begini sih, setahu saya jadi berpikir yang disampaikan oleh Mas Agus itu sebetulnya bukan hanya di lingkungan Bawaslu ya, dari semua tingkatan. Di KPU pun kita sebenarnya jarang mengukur parameter ya, cara kita misalkan dari input, proses, output gitu kan, dikaitkan dengan efisiensi anggaran, jarang gitu kan, jarang kita ini menilai satu soal jabatan gitu kan, soal posisi dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan mengukurnya dari sisi kinerja misalkan, sekarang misalnya kita lihat kan banyak masalah nih, dari sisi perundang-undangan juga banyak masalah, dari soal kampanye juga banyak bermasalah, terus kemudian soal daftar pemilih juga bermasalah. Kan kalau kemudian orang berpikir, loh ini kok gajinya lebih besar dari Bawaslu, kok sementara kinerjanya nggak tambah baik gitu kan. Kalau kita hanya misalkan mempertimbangkannya dari sisi efisiensi gitu kan. Ya kalau teman-teman tadi juga misalkan Bang Moli dan kawan-kawan mempertimbangkan pada aspek demografis, populasi penduduk, kemudian potensi kerawanannya, saya kira wajar-wajar aja gitu. Tapi memang yang jelas kalau kita mengukur soal jumlah anggota, terus kemudian juga soal gaji kesejahteraan, jarang kita mengukurnya dikaitkan dengan sisi kinerja, sehingga ini menjadi relatif gitu kan, menjadi relatif. Nah karena itu ketika soal-soal ini menjadi sangat relatif, maka kita kembali kepada norma-norma hukum yang wajar gitu kan, dimana norma-norma hukum itu memang jelas tidak boleh diskriminatif. Itu saya kira itu semua pasti setuju gitu. Jadi kan gini, misalkan kalau misalkan di KPU kabupaten kota itu jumlahnya sudah 5, terus kemudian di Bawaslu kemudian masih 3 ya, terutama di kepulauan, ya pasti ada problem pada soal diskriminasi hukum. Yang sederhananya kayak begitu. Tapi kalau dari bicara soal kinerja, soal efisiensi, soal fungsi dan sebagainya, ya itu masih jadi debatable gitu kan. Tapi tetap bahwa semangat kita melakukan rasionalitas soal itu memang saya kira harus gitu, untuk menambah bobot dari gugatan kita. Nah kemudian yang juga ingin saya sampaikan, kalau misalkan kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 misalkan tahun 2017 tentang pemilu,
Ini kalau mau menambah gugatan, ya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ya. Sekalipun saya yakin beliau juga udah pada tahu. Itu memang sangat jauh berbeda ya, sangat progresif ketika menggunakan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang pemilu. Nomor berapa? Nomor 15 ya, tahun 2011 ya. Itu dari sisi itu tugas dan wewenang Bawaslu sekarang sangat berat sebetulnya gitu kan. Dulu oke lah kita misalkan berbuat nggak apa-apa lah, orang ini nggak terlalu berat gitu kan. Nah kalau ditinjau dari sisi undang-undang, ya oke kita bisa mengerti. Sekarang nih tugas dan tanggung jawab itu sangat berat gitu kan, dan banyak sekali. Misalkan saya tidak terlalu hafal ya, tapi saya sempat menuliskannya di sini sebagai ini aja bahan pertimbangan kenapa misalkan gugatan ini saya kira layak dipertimbangkan. Ini misalkan sebagai contoh, kalau di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 misalkan, itu tugas Bawaslu itu kan hanya menyelenggarakan, mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Nah, tetapi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 93 itu disebutkan tuh tugas Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, yang agak spesifik ini yang tambahan yang jadi berat. Pertama penindakan terhadap pelanggaran pemilu, dan yang kedua juga menangani proses sengketa pemilu. Nah, di Jakarta aja itu udah banyak itu sengketa proses, dulu nggak ada kita keadaan itu. Kemudian misalkan tugas yang berat lagi misalkan soal pengawasan dana kampanye, di undang-undang sebelumnya nggak ada. Nah sayangnya memang soal dana kampanye ini walaupun sudah ada amanat ini, setahu saya juga masih kurang ya Mas ya, pengawasannya, penindakannya, karena memang undang-undangnya juga dibuat remang-remang gitu sehingga juga agak kotan sebenarnya. Tapi potensi masalah itu besar. Di beberapa daerah yang di luar kota, itu kan di kabupaten, itu sebenarnya potensi masalahnya besar. Di daerah kepulauan karena nggak ada orang, karena juga jarak ke sana jauh, terus kemudian ongkos ke sana juga jauh, akhirnya kan tidak terkawal. Memang pasti ini konsekuensinya berat gitu. Ya sebagai contoh misalkan kalau di Kepulauan Seribu di sini aja, kalau naik kapal kayu ya yang resikonya tinggi itu memang cuma 15.000, tapi kalau pakai kapal bot itu bisa menjadi 100.000 ya, bisa 75.000 ya, 75.000. Belum lagi itu kapalnya itu juga nggak bisa kita naik setiap saat. Jadi kita bisa naik jam 9 paling lama, terus nanti naik lagi misalkan jam 4. Nah sedangkan potensi kerawanan itu di daerah-daerah yang kosong kan orang udah tahu, nah di jam ini nggak ada orang, nah ketika kampanye ini bisa melakukan semaunya gitu. Nah bayangkan kalau orangnya kurang misalkan, kan berarti kan potensi kerawanan makin tinggi gitu. Jadi saya kira argumentasi yang sifatnya empirik ini saya kira juga memang perlu dibangun. Dan memang terus terangnya salah satu Mas Agus dalam rangka dukungan kita ke teman-teman ini, kita memang menggunakan diskusi ini yang mudah-mudahan aspirasi ini, terutama aspirasi dari teman-teman Bang Loli dan sebagainya ini bisa disampaikan ke publik lewat media. Saya kira itu aja tambahan saya yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.